Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang perbedaan perilaku dalam komunikasi lintas budaya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Arini Uluman Nafiah dengan NIM 1917101066, kemudian Zalfa Zahira dengan NIM 1917101064, dan yang terakhir ada Anggita Nur Pratiwi dengan NIM 1917101065. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pemahaman komunikasi lintas budaya. Dakwah dan komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang berisi pesan atau ajakan antar satu budaya dengan budaya lain dengan saling menghargai perbedaan baik dari segi bahasa, ras, suku, nilai-nilai, dan pola pikir. Pemahaman atas komunikasi lintas budaya merupakan kunci sukses dari sebuah komunikasi. Penting untuk memahami komunikasi lintas budaya agar tidak terjadi konflik budaya saat melakukan komunikasi dengan orang beda budaya yang kita kenal. Tujuan komunikasi lintas budaya adalah untuk membentuk cultural awareness, yakni kesadaran atas budaya yang berbeda. Mengetahui adanya perbedaan-perbedaan budaya tersebut, maka sudah barang tentu komunikasi lintas budaya juga akan berbeda. Untuk materi yang kedua, yaitu ada faktor pembeda dalam komunikasi lintas budaya. Untuk faktor pembeda terdapat 5 faktor, yang mana faktor pertama adalah bahasa verbal dan nonverbal, yang kedua adalah sistem ekonomi, yang ketiga sistem pendidikan, yang keempat sistem agama, dan yang kelima sistem nilai dan norma. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah bahasa. Tentu saja bahasa dapat mempengaruhi perilaku manusia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena fungsi dan peranan bahasa sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi, alat kontrol sosial, alat adaptasi sosial, dan alat interpretasi diri, serta ekspresi diri. Mengapa bahasa disebut sebagai alat komunikasi? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk berbicara terhadap orang lain, yaitu alat komunikasi. Dan bahasa adalah alat komunikasi yang sangat baik untuk menyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain. Dengan berbahasa yang baik dan benar, serta cara penyampaian yang sopan, disertai intonasi yang pas, akan membuat orang lain yang mendengar menjadi paham dan mengerti maksud dan tujuan kita menyampaikan sesuatu. Dengan berkomunikasi yang baik secara tidak langsung akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mempunyai perilaku yang baik, seperti sopan santun. Dan faktor kedua yaitu faktor sistem ekonomi. Faktor ekonomi juga terkadang berpengaruh terhadap perilaku orang lain. Pada saat orang merasa bahwa dirinya sedang berada pada ekonomi yang bagus, maka kepercayaan diri pun meningkat dan membuat seseorang itu mampu berperilaku sesuai dengan apa yang ingin dikehendaki orang tersebut. Lain halnya dengan orang yang sedang merasa bahwa ekonominya yang sedang dialaminya itu rendah. Itu juga mempengaruhi cara berpikir dalam mengambil tindakan. Orang tersebut akan merasa terbatas saat ingin berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkannya. Untuk faktor selanjutnya yaitu ada faktor sistem pendidikan. Semua orang tentu berharap agar lembaga pendidikan berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang. Siapa saja yang belajar di tempat itu, maka perilakunya akan terbentuk sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, jika ada pilihan, maka orang akan memilih lembaga pendidikan yang dianggap baik, mampu membentuk perilaku yang diinginkan. Pengaruh itu tentu berasal dari kebiasaan yang dikembangkan di lembaga pendidikan tersebut, yakni guru-gurunya, pelajaran yang diberikan, dan juga lingkungan yang dibentuk. Dan yang selanjutnya yaitu ada sistem agama.
Kepribadian seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar diri, atau faktor lingkungan. Salah satu faktor penting tersebut adalah ajaran agama. Ajaran agama mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian individu. Ajaran agama adalah ukuran-ukuran yang menetapkan batas-batas boleh tidaknya atau baik buruknya cara-cara untuk meredakan ketegangan itu. Ini berarti ajaran agama membentuk secara aktif ego dan superego seseorang. Sehingga ketentuan agama menjadi suara hati atau ego ideal seperti kolbu, hati nurani. Dengan demikian, maka jelas ajaran agama sangat berpengaruh terhadap pola sikap seseorang sebagai reaksi atas rangsangan-rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri individu. Dan yang terakhir ada sistem norma dan nilai. Sistem norma dan nilai di sini mengacu pada sistem yang berlaku pada suatu lingkungan tertentu. Sistem norma yang diterapkan juga berlaku untuk menilai baik atau buruknya seseorang di wilayah tersebut. Tentu dari pembahasan-pembahasan tadi mempunyai sebuah manfaat dalam memahami komunikasi lintas budaya, yang mana setiap orang akan menyadari perbedaan-perbedaan dalam budaya serta faktor yang menyebabkan perbedaan dalam komunikasi lintas budaya. Dengan memahami perbedaan-perbedaan itu, maka kita akan mampu menyelami kebudayaan orang yang akan dan hendak dijadikan lawan bicara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.